Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita iman, Islam, dan keberkahan dalam hidup ini. Salawat, salam, dan taslim selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan sahabatku. Harapan dan doa dari kami, semoga sahabatku semua diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dilapangkan rezeki, diampuni segala dosa, dipanjangkan umur dan hidupnya barokah, amin. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang 7 jenis makanan yang disukai jin. Jin dan setan merupakan makhluk hidup dan makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dekat dengan manusia. Meskipun berbeda dengan manusia, namun keduanya membutuhkan makanan dan minuman. Jin memang selalu berniat untuk mengganggu dan menguji manusia bagaimanapun caranya. Keberadaan jin dan setan dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Jin dan setan merupakan makhluk gaib yang terbuat dari api, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 26 dan 27. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Sama halnya manusia, jin juga memiliki keluarga dan beranak pinak, termasuk juga dalam hal makanan dan minuman. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah sahabatku apa makanan jin dan setan? Pernahkah kita berpikir bahwa jin dan setan juga makan makanan yang sama kita, bahkan mengambil makanan dari kita? Jangan sampai kita memberi makanan suan jin dan setan. Naudzubillah. Berikut adalah makanan yang sangat digemari oleh jin dan syaitan. Sahabatku yang dirahmati Allah, pertama, kotoran. Kotoran adalah salah satu makanan yang sangat digemari jin. Hal ini pasti kita ketahui bagaimana jin atau syaitan suka daerah kamar mandi dan WC di rumah kita, karena di dua daerah tersebut terdapat makan favorit yang disukai jin, yaitu kotoran. Rasulullah pun menganjurkan kita untuk selalu membaca doa terlebih dahulu sebelum kita memasuki kamar mandi atau WC. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, memakan darah. Jin dan syaitan sangat menyukai darah, baik itu darah hewan atau darah dari manusia, entah itu darah berasal dari luka maupun darah haid kaum wanita. Karena itulah maka untuk para wanita sebaiknya tidak membuang sembarangan pembalut bekas menstruasi. Apabila wanita sedang haid, maka sangat dianjurkan untuk tidak membuang pembalut sembarangan, karena darah yang menempel pada pembalut bisa menjadi makan para jin, sehingga yang kemudian bisa terjadi adalah munculnya rasa suka dari jin kepada manusia, terutama pada wanita. Oleh karena itu, buanglah darah haid dengan membungkusnya menggunakan plastik serta membaca basmalah sebelum membuang ke tempat sampah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, tulang. Disebutkan bahwa jin sangat menyukai tulang dari sisa makanan kita. Ternyata tidak hanya anjing dan kucing yang menyukai tulang, namun jin juga sangat menyukai tulang. Jadi sebaiknya bila kita telah menyantap daging atau ikan, sebaiknya tulang tersebut langsung dibuang ke tempat sampah, dan jangan sampai tulang disimpan di dalam rumah, karena dapat mengundang jin untuk ikut bersantap bersama. Hadis Rasulullah SAW, tulang dan kotoran merupakan makanan jin, keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkan sebagai makanan. Hadis riwayat Bukhari.
Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keempat, janin bayi ini lebih mengerikan lagi. Jin dan syaitan sangat gemar makan bayi dalam kandungan. Biasanya untuk wanita yang sedang hamil tidak diperkenankan keluar rumah saat malam hari tanpa berdampingan dari suami atau keluarga. Alangkah baiknya jika bayi dalam kandungan selalu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran demi menangkal pengaruh-pengaruh jahat dari jin dan syaitan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelima, bangkai. Manusia memiliki indera penciuman yang sangat sensitif terhadap bau bangkai, bahkan bisa membuat kita mual dan tidak selera makan ketika melihat dan mencium aroma bangkai. Namun anehnya, bangkai justru menjadi makan favorit para jin, baik itu bangkai hewan atau manusia, terutama bangkai hewan yang tidak menyebut nama Allah saat disembelih. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keenam, makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, makanan yang dimakan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir kepada Allah ketika memasukinya dan hendak makan, maka setan pun berkata kepada teman-temannya, "Sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam." Namun ketika seorang memasuki rumah dan tidak berzikir kepada Allah, setan pun berkata pada teman-temannya, "Akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam." Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berucap pada teman-temannya, "Kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam." Hadis riwayat Muslim. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mengenai makanan yang sangat disukai jin. Maka dari itu, dimanapun kita berada, senantiasa berdoa dan memohon perlindungan agar dijauhkan dari gangguan jin dan syaitan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan ulasan di atas kita dapat mengambil pelajaran dan bisa mengambil hikmah sehingga akan semakin menambah dan mempertebal iman dan Islam kita. Baiklah sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian dahulu video dari kami. Terima kasih dengan sabar menonton video ini sampai selesai. Semoga dengan video ini semakin menambah wawasan dan ilmu pada kita semua. Tak lupa sebarkan kebaikan-kebaikan agar menjadi ladang amal yang kita nikmati di akhirat kelak. Jangan lupa berbagi video ini kepada teman-teman sekalian agar mereka juga mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Sampai jumpa di video Islam berikutnya, dan selamat menjalani hari ini penuh dengan barokah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.